Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sebelum kuliah pada hari ini kita mulai, supaya mendapatkan barokah dan ridha Allah, marilah kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah memperlancar kuliah pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara semua, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan tujuan kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga bentuk perkuliahan. Tujuan dari kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini, pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kedua, mahasiswa mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme. Untuk mencapai jiwa nasionalisme dan patriotisme, perlu didukung dan diperkuat Hankamnas dan Hankamrata. Untuk memperkuat Hankamnas dan Hankamrata, perlu didasari dan diperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Karena kita kuliah di Fakultas Pertanian, maka untuk memperkuat Hankamnas dan Hankamrata, kita perkuat bidang pertanian untuk menjamin keamanan pangan. Supaya terjaminnya keamanan pangan atau ketahanan pangan, perlu kita perkuat revitalisasi peran pertanian, kemandirian pangan, dan juga pembangunan lingkungan berwawasan kebangsaan. Lalu, bentuk perkuliahan kita adalah tutorial dan diskusi baik melalui e-learning maupun tatap muka dengan metode small group discussion dan problem-based learning. Lalu pada bagian pertama dari kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah latar belakang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bahasan pertama adalah landasan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diijawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Para pendiri bangsa ini ketika menyusun pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didasari dan dilandasi oleh landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Yang pertama adalah landasan historis. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila-sila lainnya. Ketika para pendiri negara mendirikan negara, nilai-nilai Pancasila tetap tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Biarpun perjalanan ketatanegaraan mengalami perubahan dan pergantian undang-undang dari Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian Konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, sampai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kebenaran nilai-nilai Pancasila diyakini sangat tinggi oleh bangsa Indonesia. Penafsiran Pancasila pun berbeda-beda dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasakom, nasionalis, agama, komunis yang disebut Trisila. Kemudian diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang P4. Lalu kemudian pada masa reformasi, MPR melalui TAP MPR nomor 18 MPR
1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Lalu yang kedua adalah landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran konseptual dari tokoh bangsa Indonesia. Seperti nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2, yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Lalu pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti /Keputusan/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Lalu yang keempat adalah landasan filosofi. Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia ini. Nilai-nilai itu: 1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu bagian kedua adalah tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama kita lihat dulu adalah tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, perilaku kebudayaan. Dan 4, beraneka kepentingan perilaku, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Lalu, saudara semua, kesimpulan dari kuliah pada saat ini, yang pertama adalah
bahwa dalam merumuskan pendidikan kewarganegaraan didasari oleh landasan historis, landasan kultural, landasan juridis, dan landasan filosofi. Lalu kesimpulan yang kedua, bahwa tujuan kuliah Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk pembentukan moral anak bangsa. Saudara semua, untuk pertemuan kuliah Pancasila dan kewarganegaraan kali ini, saya kira cukup dulu. Dan marilah kuliah kita syukuri bareng-bareng dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.